Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa dan juga yang mungkin baru nemuin channel ini ya. Sudah waktunya zodiak Scorpio untuk tahun 2023. Semoga Scorpio ya dan penonton diberikan daya kemampuan dan kekuatannya untuk menghadapi hidup, diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan selalu dinaungi keberkahan dan keberuntungan di dalam setiap langkah kalian. Oke, saya akan membacakan general reading untuk Scorpio. Jadi ini adalah general reading ya, jadi tidak akan mungkin resonate ke kalian semua. Jadi mohon bijaksana melihat konten seperti ini, jangan marah-marah kalau nggak cocok gitu ya. Dan energi Scorpio kan banyak orang ya, jutaan orang. Ambil baiknya dan tontonlah seperti ini hanya untuk alternatif hiburan, bukan untuk sesuatu yang harus dipercaya sepenuhnya ya. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada jumping card untuk general reading. Ada Justice, ada The Devil. Saya akan ambil 7 kartu. Ada The Stars, ada Six of Cups, ada Four of Swords, ada The World, ada King of Pentacles. Sudah 3 ya, 7 sorry. Saya ambil oracle cardnya dulu. Saya ambil 2 kartu. Di sini ada confidence ya. Ada you can be your own knight ya. Saya ambil ini 3. Ada return to joy, ada face your fears, dan ada energy of love. Oke. Kita bahas yang pertama dulu sih. Di sini ada the justice. The Justice di sini adalah kartu yang sebenarnya menandakan Scorpio itu di tahun 2023 akan menjadi tahun yang sangat kerja keras ya. Tahun luar biasa, bagaimana dia banting tulang ibaratnya. Bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya untuk bisa lebih balance, lebih baik ya. Saya merasakan di tahun 2023 Scorpio benar-benar mendapatkan struggle yang kuat ya, yang luar biasa, dan semangatnya juga meningkat sih daripada tahun ini. Dia lebih bersemangat, dia lebih baratnya lebih fight, dan mungkin karena banyak hal yang terjadi di tahun 2022 sehingga dia membuat Scorpio lebih lebih fight lagi, lebih kuat lagi, lebih tegar lagi, dan lebih dewasa. Jadi mungkin masih menghadapi permasalahan yang running dari tahun 2022, di tahun 2023 Scorpio lebih kuat lagi, lebih tegar, dan lebih bisa settle dalam menghadapinya. Di sini ada the devil. Di sini ada the devil. Bisa dibilang godaannya juga cukup kuat. Di tahun depan tuh godaannya cukup kuat. Godaan di baik mungkin secara emosional, mungkin bisa jadi secara karir, mungkin bisa jadi secara rezeki ya. Mana yang paling tinggi yang naik di kehidupan kalian di di tahun depan itu bisa jadi memang misalnya nih yang karirnya lagi naik, lagi bagus-bagusnya, mungkin akan mendapat ujian di situ. Bisa jadi yang mungkin yang sudah punya pasangan jangan sampai tergoda dengan perempuan atau laki-laki lain, atau bisa jadi jangan melakukan hal-hal yang sebenarnya akan menyalahi prinsip kalian. Jangan melakukan hal-hal yang ibaratnya bisa merusak energi positif kalian. Di tahun 2023 di sini ada Four of Swords ya, juga bahwa di sini ada return to joy dan energy of love. Di sini ada energy of love. Jadi relate dengan Four of Swords di sini. Tahun 2023 tahun dimana banyak sekali yang harus kalian renungkan, banyak sekali yang harus kalian eksekusi dari diri kalian ya. Masih mengeksekusi diri lagi, masih mencari kesalahan diri, masih mencari kekurangan diri dari jiwa kalian mungkin ya, dari hati kalian. Jadi di tahun 2023
Jangan sampai lupa itu gitu ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian hadapi, jangan mudah menyalahkan. Yang selalu saya bilang, jangan mudah menyalahkan orang lain, tetapi lebih bagaimana dirimu menengok lebih dalam lagi, apa sih yang selama ini yang sudah kamu lakukan untuk hidup kamu. Sudahkah kamu menjadi seorang anak yang baik? Sudahkah menjadi seorang orang tua yang baik? Sudahkah menjadi istri atau suami yang baik? Sudahkah menjadi menantu yang baik? Sudahkah menjadi mertua yang baik? Sudahkah menjadi hamba yang baik? Jadi terkadang ujian yang besar itu adalah teguran untuk kita lebih mengeksekusi diri lagi, memperbaiki diri lagi. Jadi Tuhan tuh ngasih sesuatu itu untuk menaikkan kualitas kita sebenarnya. Kalau kita mau sadar diri. Di sini ada energy of love itu berarti behold the world through the eyes of love. Jadi bisa jadi akan ada masalah dengan pasangan. Scorpio bisa jadi akan ada masalah cinta. Cinta tidak harus dengan pasangan, tapi bisa jadi dengan orang tua, dengan mertua, dengan bisa jadi dengan kasihnya ya. Cinta berhubungan dengan cinta, dengan pokoknya ini berhubungan dengan hubungan. Jadi apapun masalah Scorpio yang akan dihadapi, yang bermasalah mungkin hubungan dengan suami, hubungan mungkin mertua, kalau bisa memang diperbaiki ya di tahun depan, harus diperbaiki. Kenapa? Ini demi kelangsungan hidup kalian, ini demi energi kalian yang kalian butuhkan untuk hidup di dunia ini ya. Jadi semua benda, semua hal di dunia itu ada energinya, energi rizki, energi kemudahan itu ada. Nah, bagaimana agar energi keberuntungan, kemudahan, rizki itu bisa nempel ke kalian? Nah, kalian juga harus menaikkan energi-energi itu, yaitu dengan energi cinta, energi kasih. Jadi energi yang bisa dirimu bisa memaafkan banyak hal yang terjadi pada hidup kalian, bisa menerima banyak hal yang tidak baik yang terjadi selama ini pada kalian. Jadi lebih banyak memaafkan untuk Scorpio di tahun depan. Jadi terkadang saya merasakan mungkin ada hal-hal yang masih di sini di dalam hati itu masih kayak ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam diri Scorpio, yang bisa jadi kecewa atas seseorang ya, kecewa atas sesuatu hal. Kalau pengen memang kecewa itu juga ujian ya, kecewa itu juga ujian. Jadi soalnya adalah ujian kalian adalah bagaimana melepaskan kebencian-kebencian itu terhadap orang-orang yang mungkin membuat kalian kecewa ya. Di sini makanya di sini ada face your fear. Hadapi ketakutan kamu dengan baik ya. Kamu harus berani menghadapi ketakutan-ketakutan, menghadapi trauma-trauma yang ibaratnya lagi kamu hadapi. Harus dihadapi. Sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang berat itu harus dihadapi agar kamu tahu apa sih hikmahnya, kenapa aku harus mengalami ini, kenapa aku harus mendapatkan ini. Jadi jangan kamu lari dari masalah. Orang yang lari dari masalah itu bukan orang yang gentleman ya. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang bertanggung jawab, manusia yang mau menghadapi hal-hal yang dia sukai dan bahkan yang tidak dia sukai. Di situ adalah bukti pada Tuhan dan pada dunia bahwa kamu adalah orang yang memang tidak main-main, orang yang memiliki nilai, orang yang memiliki kualitas tersendiri yang orang itu patut bangga terhadap kamu gitu. Kamu juga patut bangga terhadap kamu, dan juga semesta patut bangga terhadap kamu. Itu untuk urusan yang mungkin yang sedih-sedih, yang tidak nyaman untuk Scorpio. Tetapi di sisi lain, Scorpio di sini ada King of Pentacles, di sini ada the World, ya di sini ada the Stars. Jadi tahun depan adalah tahun dimana banyak sekali keinginan kamu yang akan terwujud ya, dan keseimbangan ibaratnya energi kamu mulai settle, mulai ada balance-nya, tidak begitu chaos mungkin dengan tidak seperti tahun 2022. Jadi sudah mulai membaik, energi kamu sudah mulai membaik, energi kamu ibaratnya energi positif kamu tuh naik Scorpio ya. Jadi Scorpio yang di tahun 2022 mungkin energi negatifnya banyak sekali. Energi negatif tidak selalu apes ya. Mungkin masalah yang kalian hadapi memang lumayan banyak di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 ada kenaikan yang bagus. Grafik kalian yang mungkin di tahun 22 25%, di tahun depan bisa 55%.
Jadi kenaikannya tuh cukup tinggi. Jadi ibaratnya yang saat ini lagi menjadi jobless, bisa di tahun depan akan mendapatkan pekerjaan. Jobless dan job seeker, insya Allah akan dapat pekerjaan di tahun depan. Yang sudah settle, yang sudah punya pekerjaan akan lebih mapan lagi. Yang jualan mungkin yang saat ini masih dirimu menanam, masih memulai, tahun depan bisa jadi lebih laris lagi. Dan untuk kondisi keuangan lebih gede, King of Pentacles ya. Jadi di sini rezeki kamu mulai ada kenaikan, mulai ada perbaikan. Jadi Scorpio tidak perlu khawatir, di tahun 2023 akan banyak kamu itu bertemu dengan orang juga, bertemu dengan orang-orang baru yang menyenangkan. Bisa jadi kamu bertemu orang-orang yang bisa memahami kamu, bertemu dengan ibaratnya menemukan sesuatu hal yang kamu inginkan, menemukan sesuatu hal yang bikin kamu damai. Dan sekali lagi, kalau ada the stars berarti akan ada harapan-harapan baik yang terwujud di tahun 2023. Bagaimanakah karir ya? Ada the High Priestess ya, karir. Saya akan mengambil 5 kartu. Di sini ada Eight of Pentacles, Eight of Cups ya. Dan ada Wheel of Fortune. Ada Queen of Wands. Ada King of Cups. Jadi karir di sini yang punya usaha ya, nggak selalu yang bekerja di sebuah instansi menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pegawai, tetapi kalian punya usaha sendiri, berarti kalian juga punya karir ya, punya ibaratnya ada sesuatu yang bisa dilihat di situ dari kartu ini. Di sini ada the High Priestess. Di tahun depan, tahun dimana doa kamu mulai terwujud, tahun dimana ada perubahan yang akan bagus ya tentang karir dan usaha kamu. Ibaratnya ada kenaikan lah. Walaupun sebenarnya di sini juga dirimu menghadapi dilema. Ada sesuatu hal yang mungkin sebagian Scorpio ibaratnya kerjaan itu memang dibutuhkan untuk kesabaran luar biasa di pekerjaan kamu, di usaha kamu ini dibutuhkan sesuatu yang lebih sabar lagi, lebih kuat lagi untuk menjalani pekerjaan ini gitu ya. Jadi di tahun 2023, apapun pekerjaan kamu yang mungkin baru kerja atau yang baru dapat kerja, kalian harus bisa bersabar. Kalian harus kuat di tempat kerja itu ya. Jangan tiba-tiba kamu nggak cocok nih, ini untuk yang baru dapat kerjaan ini ya, tiba-tiba keluar karena kalian tidak kerasan. Di pertama-tama memang kalian akan merasakan itu, sesuatu yang tidak nyaman di tempat kerja kamu. Tapi lama-kelamaan, karena di sini ada Wheel of Fortune ya, ini adalah kerjaan yang bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik. Jadi kamu harus telaten, kamu harus bisa sabar, kamu harus bisa kuat dengan apapun terpaan di kerjaan itu. Karena kerjaan ini adalah kerjaan yang membawa keberuntungan kalian. Baik yang sudah punya kerjaan dan yang sudah kerja di suatu tempat ya, yang sudah punya usaha, yang sudah mulai berjalan di tahun 2022. Di tahun 2022 mungkin akan mengalami masalah. Ada masalah yang berhubungan dengan perasaan atau ada rasa di mana kamu akan kayak ada di titik jenuh, di titik capek. Kamu sudah usaha begini-begini kok masih hasilnya begini. Nah, di insya Allah trimester, bulan Januari, Februari mungkin kamu akan mengalami hal berat di usaha kamu atau di kerjaan kamu. Tetapi after itu, ya di bulan Maret mulai shining, jadi kamu harus bersabar. Yang usahanya mungkin di bulan Januari tiba-tiba menurun ya, yang sebenarnya bulan November Desember sudah oke. Tetapi di Januari mulai menurun nih. Nah, di situ jangan menyerah. Karena pekerjaan ini akan merubah nasib kamu ibaratnya. Pekerjaan ini adalah menjadi ladang keberuntungan kamu, karena di sini ada Wheel of Fortune, roda keberuntungan keberuntungan lagi menyertai kamu. Jadi kamu harus sabar. Nah, nanti di bulan ketiga mulai nanti kelihatan ya. Dan akan menjadi pekerjaan yang mungkin bisa memberikan kemapanan pada ekonomi kamu. Jadi tahun depan Scorpio akan kemapanannya sudah mulai bertambah ya. Jadi mungkin pemasukan sudah mulai stabil. Jadi walaupun ada pengeluaran masih banyak, tapi pemasukannya sudah mulai oke. Dan masih dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Dan kalian juga bisa bersabar dan
apapun yang menerpa kalian, ternyata di tahun depan membuat pekerjaan atau karir kalian semakin naik, semakin kuat, semakin bagus. Bisa jadi yang punya karir, kalau saya lihat akan ada sesuatu hal yang lebih cemerlang daripada tahun ini. Oke, tahun ini mungkin kamu sangat capek, sangat lelah menghadapi hidup kamu. Di tahun depan capeknya itu mulai berkurang, karena itu tadi mungkin keuangan kalian mulai ada pemasukan yang bagus. Ada hal-hal yang akhirnya keuangan kamu itu terupgrade gitu ya. Jadi tidak begitu khawatir tentang keuangan dan ada perbaikan intinya. Saya belum bilang kamu sudah berlebih-lebih, belum, tetapi daripada tahun ini, di tahun depan itu tahun yang lebih baik untuk Scorpio. Bagaimanakah keuangan? Oke, keuangan. Di sini ada Six of Pentacles. Harus rajin bersedekah. Seven of Swords. Ya, sebentar. Saya akan mengambil 5 kartu. Ada Three of Pentacles. Ace of Wands. Dan ada The Moon. Oke. Ini ya, di sini Scorpio disarankan untuk rajin bersedekah. Kenapa harus rajin bersedekah? Berulang kali saya mengutarakan atau mengadvise teman-teman sahabat dapur jauh bahwa bersedekah itu mengupgrade penghasilan kalian. Bersedekah itu bisa mengupgrade rezeki kalian. Bersedekah bisa mengupgrade sesuatu hal yang sebenarnya saat ini mungkin kamu belum baik, memperbaiki sesuatu hal yang belum baik, bisa jadi gitu, yang mungkin banyak kotoran di dalam hidup kita sehingga aliran dana dari Tuhan itu tersendat gitu ya, ibarat kata begitu. Jadi memang jangan melupakan sedekah setiap bulannya ya. Kalau bisa, kalau kalian yang jualan setiap hari, kalau bisa setiap hari di awal mau jualan sedekah tuh seikhlasnya. Jadi kalau bisa di awal jualan. Kenapa? Logikanya begini. Pada saat dirimu bersedekah tidak menunggu hasil, berarti kamu sudah membersihkan jualan kamu dulu dari hal-hal negatif. Jadi akhirnya pada saat kamu dapat rezeki sudah bersih. Yang datang tuh sesuatu hal yang bersih gitu loh. Jadi mungkin akan ada orang yang memberikan hal-hal yang tidak baik, tidak akan bisa masuk. Logikanya begitu. Biasanya saya dulu, karena ibu saya dulu pernah jualan, saya sarankan seperti itu dan memang lebih worth it gitu loh. Kalau yang jualan, kalau mungkin yang gajinya tiap bulan, jangan lupa bersedekah dengan niat agar Tuhan mohon ampuni saya gitu ya, biar berilah kemudahan untuk rezeki saya. Karena dengan kemudahan rezeki kita di dunia itu kita bisa membantu orang tua, bisa melakukan banyak hal yang positif sahabat ya. Jadi memang kita harus bekerja keras, kita harus punya penghasilan yang besar ya. Kita harus terus, karena biar kita dengan uang bisa membahagiakan siapapun. Uang memang bukan segalanya, tetapi zaman sekarang adalah segalanya butuh uang. Ya, jadi harus bekerja keras biar kita tidak kufur, kalau orang Islam bilang ya, biar kita bisa bersedekah, bisa membantu, bisa membagikan orang tua, bisa membagikan mertua, bisa membagikan anak yang sudah menikah, ya, bisa menyekolahkan mereka tinggi. Nah, di sini ya. Jadi kalian memang harus bersedekah untuk bisa itu tadi. Dengan dirimu bersedekah rajin, maka akan banyak kemudahan-kemudahan dan harus rajin. Ada nggak ada, kalau bisa dilakukan gitu loh. Jangan menunggu ada. Nah, di sini untuk rezeki memang kelihatan di sini ada Three of Pentacles ya. Bahwa sebagian Scorpio mungkin lagi melakukan merintis usaha baru. Dan di sini kalau ada Three of Pentacles berarti usaha rintisannya itu akan membuahkan hasil. Jadi kamu harus telaten dari usaha rintisan kamu yang mungkin sudah kamu rintis di tahun 2022, di tahun 2023 akan mulai membuahkan hasil. Dan Seven of Swords sudah mulai hal-hal banyak bisa diselesaikan di tahun 2023. Yang di tahun 2022 kamu tersendat, di tahun 2023 mulai terselesaikan satu demi satu. Dan mungkin di sini tidak muncul the sun tapi the moon ya. Untuk urusan rezeki, untuk urusan keuangan mungkin masih harus banyak dibagi, dirimu harus pinter ngatur. Jangan bersedih kalau masih belum bisa nabung ya. Tapi yang terpenting kamu sudah bisa menyelesaikan banyak mungkin pinjaman-pinjaman kamu, tanggungan-tanggungan kamu ya. Di sini mulai sedikit demi sedikit bisa terbayarkan. Jadi kamu harus bersyukur.
Untuk keuangan akan ada peluang bagus di tahun 2023. Jadi siapapun yang mungkin akan ada kenaikan jabatan ya, jadi akan bisa jadi naik gaji, ada yang ngajak kerjasama untuk usahanya, atau usahanya akan lebih gede lagi. Jadi peluang bagus akan datang di tahun 2023 untuk Scorpio, sehingga penghasilannya juga akan lebih besar daripada tahun ini. Jadi intinya kalian tuh akan mendapatkan berkah dari Tuhan, tetapi jangan lupa kalian bersedekah ya. Bagaimanakah dengan pesan semesta? Ada The High Priestess, pesan semesta. Ada The High Priestess. Harus rajin berdoa karena mungkin tekanan-tekanan kamu tuh luar biasa di tahun depan. Page of One, tekanan dimana dari orang tua, dari sekitar, tuntutan-tuntutan hidup yang sangat menekan kamu itu bisa jadi membuat kamu stres. Nah, stres itu berarti energi negatif kamu tinggi, sahabat ya. Stres itu energi negatif kita tinggi. Kenapa? Pada saat kita stres, pada saat kita tertekan, pada saat kita sedih, pada saat kita terpuruk, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Di sini ada The High Priestess. Kenapa? Dengan kita berdoa, dengan kita bersujud sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing ya, dengan cara doa kalian masing-masing ya, sesuai dari agama kalian masing-masing. Kenapa kita harus berdoa dan minta kepada Sang Pencipta, memohon pemudahan, memohon pertolongan, karena disitulah kita akan menarik energi positif dari Tuhan. Jadi Tuhan itu, karena kalau kita berdoa, kita minta, jadi Tuhan akan ngasih energi positif itu pada kita, sehingga pada saat kita sedih, terpuruk, tiba-tiba kayak ada tek, oh iya ya, aku harus melakukan ini. Tiba-tiba aku nggak boleh terpuruk, aku harus semangat, aku nggak boleh putus asa. Itu ada sebenarnya energi dari Tuhan yang petunjuk. Sebenarnya tiba-tiba kamu tuh jangan begini. Hati kita bilang seperti itu, sebenarnya Tuhan ngasih tahu. What should you do? Ya, apa yang harus kamu lakukan. Jadi dengan kondisi yang mungkin kerjaan yang belum settle, sesuatu hal yang belum settle di dalam kehidupan kamu butuh banyak-banyak berdoa. Walaupun kamu sudah settle, tetap kamu harus berdoa ya. Jadi jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan. Kalau kamu ingin memang Tuhan selalu dekat dengan kamu, dirimu juga harus selalu mendekat kepada Tuhan. Jangan hanya kamu ingin mendekat terhadap kepada orang kamu cintai aja ya, tapi kalau bisa cinta kamu akan lebih besar dari ke Tuhan. Jadi minta apa-apa itu ke Tuhan, jangan ke makhluk. Kamu akan banyak kecewa. Di sini Scorpio ditekankan untuk lebih berharap terhadap Tuhan di tahun 2023. Jangan apa-apa selalu menuntut terhadap pasangan atau orang tua untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu. Minta. Jika memang ada sesuatu yang harus dirubah dari pasangan kamu, pacar kamu, atau orang tua kamu, atau kehidupan kamu, minta sama yang ngasih hidup. Ya, jangan minta kepada seseorang itu yang mungkin jangan kamu kecewakan aku, jangan aku begini. Percuma, mintalah sama Tuhan. Biar Tuhan yang merubah semuanya ya. Bagaimanakah dengan asmara? Ada engagement ring yang single di sini. Yang single bisa jadi akan girl talk. Yang single bisa jadi akan bertemu dengan teman di tahun 2023. Bisa jadi dengan teman lama, teman kecil ya. Pokoknya dia akan bertemu dengan temannya di masa lalu, sehingga bisa jadi dia bisa move on ya. Bertemu dengan belahan hatinya yang dia tunggu-tunggu. Dan yang single ini yang mungkin habis sakit hati atau habis disakiti, di tahun depan bisa jadi akan bertemu dengan seseorang, bisa jadi akan tunangan, bisa jadi yang nggak punya pacar saat ini, tahun depan akan punya pacar. Yang belum punya suami, belum punya istri, tahun depan akan punya suami, akan punya istri. Jadi tahun depan benar-benar yang single itu merayakan sesuatu ya untuk cintanya. Jadi akan lebih bahagia, dan saya merasakan di tahun 2023 single Scorpio lebih happy. Sedangkan yang berpacaran, di sini ada heart with a K. Kuncinya adalah dari hati kalian, ya. Have faith. Di sini kalian kalau memang masih di sini kalian harus bisa bertahan dan kuat untuk menjalani kehidupan asmara kalian ya. Jadi mungkin akan ada ujian yang berat untuk yang berpasangan, yang berpacaran. Akan ada hal-hal yang akan ada kebenaran-kebenaran yang terungkap gitu. Akan ada sesuatu hal yang akan kamu ketahui di pasangan kamu.
Dan mungkin sebenarnya di tahun depan tuh sebenarnya kalau bisa dibilang energi yang berpacaran tuh agak memang berkabut, akan ada masalah yang datang, akan ada sesuatu yang mungkin bisa jadi meretakkan hubungan kalian. Jadi apapun yang terjadi, semua ada kuncinya, ada di hati kamu. Kalau memang kamu sudah tidak mampu, ya jangan dilanjutkan karena kalian tuh masih berpacaran. Kalau kalian yakin dengan si ini, ya lanjutkan. Semua terserah langkah kalian karena kalian sudah sebenarnya tahu yang harus dilakukan itu punya konsekuensi masing-masing ya. Jadi berdoalah ya, saran saya berdoalah untuk mendapatkan seseorang yang baik, yang seseorang yang bisa menerima kamu apa adanya, yang bisa membawa kamu kepada Tuhan lebih baik lagi ya. Jangan hanya bucin ya, karena nanti kalau sudah menikah itu tidak sama seperti yang pacaran, sahabat ya. Carilah orang yang, mintalah orang yang baik ya, mintalah orang yang baik. Itu sih saya ya, karena menurut saya kekayaan itu bisa dicari. Mencari orang baik itu sulit. Orang yang baik dan tulus, yang dekat sama Tuhan dan menyayangi Tuhan itu sulit ya, sahabat. Jadi minta yang begitu. Yang menikah di sini ada receiving what you need. Nah di sini ya ada boat. Jadi pernikahan adalah seperti perahu di lautan. Pernikahan itu akan tiba-tiba kadang lautan tenang, tiba-tiba ada ombak besar, tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada petir. Itulah hidup. Jadi orang kalau sudah menikah itu harus siap dengan apapun ya, harus bisa bertanggung jawab dengan keputusannya. Twin flames, hubungan kalian seperti ini, twin flames ya, hubungan yang terkadang banyak sekali cekcok di antara kalian berdua, terkadang kalian rukun, tiba-tiba cekcok lagi dalam membicarakan apapun, rukun lagi. Itulah hubungan kalian, dan terkadang tidak sadar saling menyakiti ya. Ini hubungan Scorpio dengan suaminya atau istrinya, terkadang nggak sadar saling menyakiti, tiba-tiba rukun lagi, bermaaf-maafan lagi. Dan case on a ring. Di sini ada mini option dan decision. Jadi di sini adalah sebenarnya kalian Scorpio saya merasakan bukan energi kalian ingin berpisah atau kalian lebih ke kayak ego kalian sih gitu ya. Ego kalian yang masih sangat tinggi di sini. Terkadang ingin sekali dimengerti, tetapi dirimu kurang mengerti pasangan kamu. Jadi sebaiknya belajar untuk mengerti pasangan kita dengan ikhlas dan tulus, biar pasangan kita juga tahu bahwa saling memahami itu penting. Jadi memang harus diajarkan dari diri kita dulu ya, harus dikasih contoh dulu. Jangan menuntut ya, jangan hanya terus menuntut, tapi perbaikilah diri untuk menjadi seorang istri dan suami yang baik. Bagaimana sih seorang istri dan suami yang baik gitu ya? Tidak selalu menuntut sempurna terhadap pasangannya. Nobody perfect, again lagi-lagi tidak ada seseorang yang sempurna di dunia ini, tidak ada pasangan yang sempurna di dunia ini. Kita harus sadar itu. Ya, tidak ada yang bisa mencari kesempurnaan di dunia ini kecuali itu milik Tuhan. Jadi, kenapa kita merasa pasangan kita banyak sekali kekurangan? Mungkin ini adalah teguran dari semesta, teguran dari Tuhan bahwa kamu masih juga banyak kekurangan. Jadi memperbaiki diri, dengan dirimu memperbaiki diri, maka kamu bisa memperbaiki circle hidup kamu. Kalau dirimu bersinar, maka kamu bisa membawa cahaya terang di dalam dunia kamu, di lingkungan kamu. Jadi perbaiki diri secara spiritual, secara ibaratnya bagaimana pendewasaan diri kamu itu penting lah pokoknya. Jangan egois. Yang terpenting itu adalah itu ya, harus bisa berusaha untuk memahami dan mengerti lingkungan kamu dulu. Jangan menuntut lingkungan kamu untuk mengerti kamu dulu kalau kamu ingin tahu jawaban tentang masalah hidup kamu. Kesehatan Scorpio lumayan bagus ya, kesehatannya lumayan naik. Ini untuk umur 0 sampai 35 masih fit, masih bagus, kecuali yang sudah punya penyakit keras ya. Ini yang penyakitnya mungkin hanya yang biasa-biasa aja, tetapi kalau sudah punya penyakit keras, hati-hati, di tahun depan akan semakin parah. Jadi cara berpikir itu mempengaruhi kesehatan kalian, mindset kalian mempengaruhi kesehatan kalian. Jadi kalian harus semangat, harus kuat ya. Energi negatif yang kebanyakan di daerah kepala sebelah kanan, biasanya terlalu khawatir dengan masa depan. Jadi sebelah kanan tuh mudah chaos, dia terlalu memikirkan banyak kebutuhan. Terus sebenarnya mostly kalian sehat sih, terus cuman hati-hati mungkin saya melihat kayak kolesterol, terus tekanan darah rendah.
Dan asam uratnya hati-hati, dan kaki kanannya mungkin harus banyak stretching ya, biar kalian lebih sehat. Warna yang bisa menaikkan energi positif kalian adalah warna putih, warna yang kalem-kalem. Jangan memakai warna yang gelap terlalu parah seperti hitam, biru legam, jangan. Biru yang biru yang benar-benar biru yang sangat-sangat gelap jangan. Merah yang gelap ya jangan. Pokoknya jangan gelap-gelap, tapi yang soft aja biar energi kamu tuh bisa bagus. Mustard oke, kalau mustard boleh. Angka yang tanggal yang bagus untuk Scorpio di tahun depan adalah tanggal yang 1, 2, dan 6 ya. Jadi sesuatu yang mungkin berjumlah 1, berjumlah 2, berjumlah 6. Hari yang baik hari Sabtu. Hari yang baik di tahun depan adalah hari Sabtu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.